Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu, di garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai, adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak Kasonya Borhuta Julu dan ditemani oleh Kak Margaret Borusida Butar. lalu ada pengiring musik yaitu Amang Sitohang. Hai Amang. Nah adik-adik di rumah sudah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Pastinya udah dong Kak. Nah kakak-kakak di sini juga udah siap nih untuk memuji nama Tuhan. Nah kakak ada pesan apa nih untuk adik-adik di rumah? Untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Iya kakak, berarti adik-adik di rumah harus tetap stay safe dan stay home ya. Kalau kemana-mana juga harus pakai masker nih. Nah adik-adik di rumah, yuk kita sebelum ibadah menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Wah, adik-adik sudah pada semangat nih Kak. Yuk kita sekarang yel-yel dulu. Nah adik-adik yang di rumah, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik jawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Yuk adik-adik sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong,
Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Yeay! Oke, adik-adik di rumah jangan lupa persiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan juga hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita angkat satu pujian yuk yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca titah Allah pada minggu ini yang diambil dari titah pertama beserta dengan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita angkatlah satu pujian yuk yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Musik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian 32 ayatnya yang 13 sampai yang ke-21.
Kita akan membaca secara responsoria Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyinya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.'" Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengakuan iman, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul "O Allah Yesus Tuhan Ki". O Ale Yesus Tuhan Ki, O Tuhan idak danaki, ropa luahon sasude, nang hona punah hamibe. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. O Ale Yesus Tuhan Ki, O Tuhan idak danaki, ropa luahon sasude, nang hona punah hamibe. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kakak akan membacakan warta minggu ini tanggal 18 Juli 2021. Warta yang pertama, nama minggu ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Lalu warta yang kedua, untuk khotbah minggu ini tertulis pada Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Lalu warta yang ketiga, untuk khotbah minggu depan tertulis pada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Lalu warta yang terakhir, untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Juli, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Semoga setiap hal yang ingin adik-adik capai dan cita-citakan dapat terwujud. Yuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil meniup lilin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita tiup lilinnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik. Kita nyanyikan sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Nah, kalau Inang bertanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Inang mau bertanya lagi. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya anak sekolah minggu, Inang mengharap kita semua pada saat ini dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Dan Inang juga mengharap di dalam ibadah-ibadah kita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita semuanya mengikuti ibadah dalam hati yang bersukacita dan bersemangat selalu mengikuti ibadah. Nah, anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Bagaimana sikap anak-anak Tuhan di dalam berdoa? Ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami.
Terima kasih, dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Nah, adik sekolah minggu sudah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya sudah dibuka Alkitabnya dan kita akan membaca secara bersamaan. Yuk kita membacanya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi sudah kita baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, di dalam firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana sih sikap anak-anak Tuhan dalam berteman satu sama lain. Nah, di dalam firman Tuhan ini mengajari kita untuk saling memperhatikan. Nah, mengajari kita untuk saling mendorong satu dengan yang lain. Jadi, saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam persaudaraan kita. Dan juga dalam firman ini juga mengajak kita untuk saling menasehati satu dengan yang lain. Menasehati satu dengan yang lain dan juga menjadi sahabat yang baik satu dengan yang lain. Jadi kalau ada temanmu yang melakukan kesalahan, kamu juga tidak membiarkannya adik-adik, tetapi menasehatinya supaya dia akan lebih baik. Nah, di dalam persahabatan juga, kalau ada sahabatmu yang juga melakukan kesalahan, nah kamu juga harus menasehatinya supaya mereka akan lebih baik. Dan juga saling mendukung dan juga saling mengasihi. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jadi bagaimana sikap anak-anak Tuhan di dalam hal berteman dengan temannya. Tadi sudah dikatakan dalam firman saling mendorong, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menasehati satu dengan yang lain. Nah, di dalam Alkitab juga diajari juga di dalam hal kita berteman juga saling memperhatikan dan saling membutuhkan. Nah, ada di dalam Alkitab kita yang boleh kita baca, di dalam Alkitab kita akan dapat kita baca di Lukas 2 ayat 1 sampai 12 bagaimana ya yang saling memperhatikan. Coba dulu lihat gambar ini. Aduh, gimana ya gambarnya? Nah, di dalam Lukas 2 ayat 1-10 ada dalam cerita dalam Alkitab juga bagaimana dalam satu kelompok saling memperhatikan. Nah, di dalam cerita ini ada yang sakit. Dia sakit dan dia lumpuh adik-adik sekolah minggu. Dia lumpuh lalu dia merindukan supaya dia dapat berjalan adik-adik. Nah, dia sudah mendengar bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan dia. Nah, di dalam kerinduan dia mendengar bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum dan dia rindu untuk berjumpa. Tapi adik-adik sekolah minggu, bagaimana bisa dia berjumpa ya? Karena pada saat itu ternyata banyak sekali orang juga yang mau memperoleh kesembuhan dengan mujizat yang diberikan Yesus. Lalu banyak sekali orang berkerumun mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sementara dia lumpuh adik-adik,
bagaimana dia mungkin bisa berjumpa dengan Yesus? Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Dia ada 4 orang yang memperhatikan dia dan yang peduli kepada dia. Nah, ada yang memperhatikan dia, yang peduli kepada dia. Jadi di saat dilihatnya ini, ada yang sakit ini, lalu mereka peduli adik-adik. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Apakah mereka menolong dia? Iya, mereka menolong yang lumpuh ini. Nah, seketika dia ditolong, bagaimana cara mereka adik-adik? Tadi kan banyak sekali orang. Lalu mereka menggotong dia, menidurkan dia di satu tilam, lalu mereka membuka, membuka atap rumah dan mereka menurunkannya persis ini, coba lihat, persis di depan Tuhan Yesus adik-adik. Luar biasa ya kepedulian mereka, perhatian mereka kepada yang sakit ini, dan mereka menjadi berkat bagi yang sakit ini adik-adik. Nah, mereka naik ke atas atap rumah, lalu mereka gotong yang sakit ini, yang lumpuh, mereka turunkan dan persis di depan Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan adik-adik? Yesus peduli dan mengasihi dan Yesus menyembuhkan dia. Nah, buah dari teman-temannya, buah dari orang yang memperhatikan dia, sehingga dia memperoleh kesembuhan ya. Dia memperoleh kesembuhan. Adik-adik coba bayangkan, bisa bayangkan enggak? Andaikan teman-temannya itu tidak mau membawa Yesus, ya, membawa dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah dia akan memperoleh kesembuhan? Apakah dia mungkin bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Melihat banyaknya orang yang hadir pada saat itu? Tentu tidak. Tapi karena ada orang yang memperhatikan dia dan peduli kepada dia, maka yang sakit ini, yang lumpuh ini dapat berjalan dan dia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia dapat sembuh. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam Alkitab ini juga banyak sekali contoh-contohnya bagaimana kita di dalam suatu persekutuan itu saling memperhatikan, saling mendukung. Salah satunya Tuhan Yesus juga kalau mau mengutus murid-muridnya juga tidak sendiri-sendiri, tetapi berdua. Kenapa ya berdua? Supaya mereka bisa saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam situasi bagaimanapun, sehingga mereka selalu dan kuat di dalam pelayanan mereka. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan hari ini ternyata mengajak mengajari kita untuk saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Bagaimana saling memperhatikan? Lalu diajak kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain, sebagaimana kita adalah tubuh Kristus. Jadi coba kita lihat, bayangkan tubuh kita ini juga, contoh tubuh kita ini tidak boleh saling menyombongkan satu dengan yang lain. Jadi sesama teman juga kita tidak boleh saling menyombongkan. Nah, tubuh kita ini juga tidak boleh saling menyombongkan. Tangan menyombongkan saya yang lebih penting, kaki, mata, hidung tidak. Tetapi satu kesatuan dan saling peduli memperhatikan satu dengan yang lain. Karena apa adik-adik? Karena semuanya diciptakan Tuhan baik. Nah, karena kita juga diciptakan Tuhan baik, sehingga kita karena diciptakan Tuhan baik, maka kita diajak untuk saling peduli satu dengan yang lain dan tidak saling menyombongkan diri, tetapi kita diajak untuk saling memperhatikan. Nah, tadi dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan ada yang lumpuh karena ada teman-temannya yang memperhatikan dia, yang peduli dia. Boleh dilihat gambar ini.
Nah, bagaimana kita juga kepada saudara kita? Apakah kita memperhatikan saudara kita? Misalnya coba lihat ini. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu? Nah, ini coba ada anak-anak ini. Ya, ada anak yang bermain di sini. Siapa ada seperti ini? Begitu bermain-main mereka saling memperhatikan. Nah, mau jatuh dia menolong adik-adik. Jadi tidak membiarkan. Nah, begitu juga di rumah. Kalau ada juga adikmu, nah adikmu menangis, atau adikmu mau jatuh, atau adikmu mau makan, kita juga harus saling, kalau dia menangis bagaimana cara kita? Kita tidak membiarkannya, tapi kita bagaimana mengajak dia supaya bertanya kenapa menangis, dan juga mau mendiamkan adik kita, dan juga menolong adik kita, adik-adik dikala adik kita dalam kondisi bagaimana dia, apakah dia terjatuh, tidak membiarkan aja udahlah dulu jatuh aja, tidak, tapi kita harus saling menolong dia begitu. Nah, coba dulu jadi di antara kita juga yang berteman satu dengan yang lain juga harus saling dikatakan saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, dikala temanmu ada yang sakit, nah kalau temanmu ada yang sakit juga tidak saling juga kita mendoakannya. Coba lihat gambar di sini, mereka saling mendoakan. Jadi ada satu rantaian ikatan, ya ikatan ini saling berdoa, saling mendoakan satu dengan lain. Jadi satu dengan yang lain. Lalu ada di sini juga ada kebersamaan, ya kebersamaan keakrabannya dan juga ada kesatuan. Nah, betapa pentingnya ternyata adik-adik bahwa kita di dalam persaudaraan dimanapun kita, di rumah pun kita berada, kita harus saling memperhatikan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan ajari kita pada saat ini. Nah, di sekolah minggu siapa di sini mau selalu di rumah mau memperhatikan adik-adiknya? Iya. Siapa di sini yang ada di rumah mengikuti ibadah mau selalu memperhatikan teman-temannya? Jadi kalau memperhatikan teman-temannya berarti kita peduli kepada mereka. Jadi tidak membuli mereka, tetapi memperhatikan dan menolong mereka di kondisi mereka pada pas mereka dalam keadaan apakah jatuh, sakit, kita juga harus saling peduli dan memperhatikannya dengan cara apa? Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dia supaya dia dapat mendapatkan kesembuhan. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita mengatakan marilah kita selalu mau saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih Yesus Kristus. Dalam kasih Yesus Kristus kita diajak saling memperhatikan satu dengan yang lain dengan cara ada yang ada di gambar ini ya. Satu keterikatan satu dengan yang lain. Alangkah berbahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan ini. Jadi kita melalui firman ini adik sekolah minggu yang di rumah kita mau melaksanakannya dengan hati yang bersukacita. Apalagi di kondisi sekarang ini adik-adik, ya di kondisi sekarang ini di masa-masa COVID-19 ini, betapa banyaknya mungkin teman-teman kita ada yang sakit, makanya kita harus mau mendoakan mereka. Nah, bagaimana kita memperhatikan ada di sekeliling kita, mungkin pada saat ini ada mengalami kesedihan. Nah, kita mari mendorong dia dan mari mendoakan dia adik-adik. Nah, ada mungkin teman-teman kita yang pada saat ini yang dalam kesusahan, kita mau menolong dia. Jadi tidak membiarkannya adik-adik. Nah, itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita saling mendorong, mari kita saling menasehati, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi firman ini mengajak kita sangat luar biasa adik-adik. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau kalau ada temannya melakukan kesalahan mau menasehatinya? Iya. Nah, anak sekolah minggu kalau ada temannya yang sakit, dia mau berdoa kepada temannya? Iya. Nah, anak sekolah minggu kalau ada di antara
teman-temanmu yang pada saat ini yang sedang mengalami kesusahan mau menolong dia? Iya, itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini mari kita selalu saling memperhatikan satu dengan yang lain dan mengasihi teman kita di dalam kasih Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu agar kami mau saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan inginkan kami lakukan. Jadikanlah anak-anak juga menjadi anak-anak peduli di tengah-tengah dimanapun mereka berada, peduli kepada saudaranya yang di rumah dan juga peduli kepada teman-temannya. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berkati semua anak-anak Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami dengan bersuka cita mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita. Tapi sebelum memberikan persembahan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Isona dong huboan Tuhan, parbueni ngolungku nasotap doknian. Sadia ma argana Tuhan, molosai ni rajuma sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroha. Tangaku na met-met da Tuhan, nasohe amarsari dope on Tuhan. Rohangku na hulehon Tuhan, na boy pelehononku gabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Isona dong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotap doknian. Sadia ma hargana Tuhan, molosai ni rajuma sude dengan basam. Jaloma Tuhan, salas maroham. Ya, kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau kepada anak-anak sekolah minggu supaya kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan apabila anak sekolah minggu keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Nah, kami juga menghimbau walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita dengan semangat selalu mengikuti ibadah. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Prakarya minggu ini. Shalom adik-adik. Saat pandemi ini kita semua melakukan aktivitas di dalam rumah. Tapi bukan untuk bermalas-malasan ya adik-adik. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Sesuai tema kita hari ini, saling memperhatikan dalam kasih. Ayo adik-adik, tunjukkan rasa sayangmu untuk keluargamu. Contohnya seperti membantu mama, bermain bersama adik, dan berbagi makanan. Adik-adik kirim fotonya ke nomor Kak Yesika ya. Batas pengumpulan hari Rabu. Shalom. Shalom semuanya, nama saya Serafina Evelyn Tambunan. Saya mau bernyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, terima kasih. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Shalom Kak, namaku Reni Ulina Manulang. Aku kelas 5 SD. Di sini aku akan menghafalkan gerak dan lagu dari lagu yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, terima kasih Kak. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis yang indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Shalom, nama saya Captain Elizabeth Tobis, kelas 4. Saya mau membuat video tentang gerak dan lagu.